وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. الحمد لله دلت على ربوبيته جميع مخلوقاته وعجائب مصنوعاته. أحمده سبحانه هو الله الذي تسبح له السماوات وأملاكها والنجوم وأفلاكها والبحار وحيتانها، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كلمة خلقت لأجلها جميع المخلوقات. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث بالدين القويم والمنهج المستقيم، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. فقد قال ربنا عز وجل في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. InsyaAllah kita lanjutkan kajian kitab tafsir Ibn Katsir atau ringkasan dari kitab tafsir Ibn Katsir. Kita akan membahas mulai dari ayat Al-Baqarah 30. Ayat 30 dari surat Al-Baqarah. Kita memulai pada pagi hari yang berbahagia ini insyaAllah kisah atau sekelumit dari kisah Nabi Adam alaihissalam. Dari firman Allah Azza wa Jalla: "Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun." Yang maknanya, ingatlah ketika Rabbmu berfirman kepada para malaikat, "Inni ja'idun fil ardi khalifah." Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Fil ardi, di muka bumi, bukan berarti di dalam bumi, tetapi fi di sini maknanya ala. Alal ardi, yaitu di atas muka bumi tersebut sebagai khalifah, yaitu manusia maksudnya. Qalu, maka kata para malaikat, ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima'. Mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah? Ya, membuat kerusakan, ma yufsidu fiha. Dan kemudian yang kedua, yasfiku ad-dima', menumpahkan darah. Dan dua karakter ini ada pada manusia, pada manusia sekarang. Kita lihat banyak kerusakan dan juga banyak pertumpahan darah. Jadi apa yang dipertanyakan oleh apa yang disebutkan oleh malaikat itu ternyata benar terjadi. Namun di sini para malaikat tidak bermaksud menggugat keputusan Allah Subhanahu wa taala, melainkan pertanyaan ini adalah pertanyaan untuk mencari hikmah. Ada apa hikmahnya ya Allah? Kok ditakdirkan kelak engkau ingin membuat atau engkau ingin menjadikan seorang khalifah yang mana makhluk-makhluk tersebut dia akan membuat kerusakan dan menumpahkan darah di muka bumi. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan menyucikan engkau. Itu para malaikat melihat diri mereka ini ya selalu bertasbih dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Tidakkah bahwasanya makhluk yang selalu bertasbih dan ibadah kepada Allah itu lebih layak untuk dijadikan khalifah gitu. Kenapa yang dijadikan khalifah adalah makhluk yang kelak justru akan membuat kerusakan dan menumpahkan darah gitu.
Maka Allah berfirman, inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Tapi kita mulai kalimat-kalimat Ibnu Katsir yang maknanya Allah Subhanahu wa taala memberitahukan keadaan penganugerahan karunia Allah taala kepada anak cucu Adam, yaitu berupa penghormatan kepada manusia dengan membicarakan tentang manusia di hadapan al-mala'ul a'la, yaitu para malaikat yang mulia. Sebelum mereka diciptakan, manusia sudah dibincangkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan para malaikat. Ini pemuliaan terhadap manusia, jemaah sekalian. Allah taala mengatakan, wa idz qala rabbuka lil malaikah, dan ingatlah ketika Rabbmu berfirman kepada para malaikat. Artinya, wahai Muhammad, ingatlah ketika Rabbmu berkata kepada malaikat dan ceritakan pula hal itu kepada kaummu, yaitu keterjadian ini, sesuatu yang tidak ada di history book, tidak ada di buku sejarah. Karena sejarah manapun dari manusia tidak akan bisa mengcapture atau mendapatkan hal ini kecuali di kitab samawi. Imma di Injil, imma di Taurat, imma di Al-Quran, dan Injil dan Taurat sudah tidak valid lagi. Melainkan hanya di Al-Quran kita dapatkan kisah ini yang hak. Kemudian kata Allah Ta'ala, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi ini. Siapa khalifah itu? Ya manusia. Tapi apa makna dari khalifah? Gitu loh. Oh, khalifah itu program TV Ustaz. Nah, enggak, itu bukan ya. Sekalian aja Islam itu indah ya. Jam seginian kira-kira itu. Ya. Yakni suatu kaum yang akan menggantikan satu kaum lainnya, kurun demi kurun, generasi demi generasi. Sebagaimana firman Allah di surat Al-An'am 165, wa huwa alladhi ja'alakum khalaifal ard. Dialah Allah yang menjadikan kalian manusia sebagai khalifah-khalifah di bumi, yaitu orang-orang yang menggantikan suatu kaum lainnya kurun demi kurun. Dan memang manusia itu sebagai khalifah bumi. Dia menguasai bumi. Setelah hilang kekuasaan generasi sebelumnya, datang generasi berikutnya dari manusia. Ya, setelah kita wafat nanti ada anak cucu kita, jemaah sekalian. Maka ini yang disebut khalaif, yaitu para khalifah. Mereka yang bertempat dan menguasai bumi, gitu loh. Ya, dengan ayat ini jemaah sekalian, ini menjadi dalil bahwasanya jin bukanlah khalifah di muka bumi ini. Mereka numpang hidup, ya kita juga numpang sebenarnya. Sehingga dengan hujjah ini manusia itu lebih berhak untuk tinggal di muka bumi dan lebih berkuasa dibandingkan jin. Maka tidak boleh manusia satupun untuk takut sama jin dari segi merasa jin itu sebagai penunggu atau penguasa daerah, pohon, building dan seterusnya. Enggak ada. Ya, ini yang harus keyakinan ini dihilangkan. Ya, ketika orang-orang yang ahlul khurafat, mereka yang terbiasa dengan khurafat, atau mereka yang takut sama syaitan dan mereka yang mudah diperdaya oleh syaitan, ketika mereka mau membangun bangunan di sebuah hutan misalnya, atau membangun jalan tol ya, kadang-kadang kan diminta tumbal sama syaitan setempat, syaitan lokal, syaitan domestik ya. Itu diminta tumbal, apa kepala kebo, kepala apa, bayi bahkan dan seterusnya ya. Tapi dan dituruti oleh sebagian khalifah ini yang bodoh ini, yaitu manusia yang jahil ini, diberikan kemudian sesajian atau diminta ditanam di cor-coran, yaitu apalah gitu, supaya jalan tolnya itu bisa dilindungi atau terjaga. Justru dengan adanya itu namanya pengabdian satanisme, pengabdian untuk syaitan, sesajian untuk syaitan. Malah justru syaitannya malah makin betah di situ karena ada buhulnya, yaitu apa yang disajikan dan dimasukkan ke dalam cor-coran itu. Ya, atau pohon besar sekali yang konon ditunggui oleh jin-jin setempat. Kemudian udah pakai apa namanya yang mesin gergaji mesin itu ya, ternyata enggak mempan. Ya, ternyata enggak mempan. Yang enggak mempan karena emang itu udah tua pohonnya. Harus digini, orang tuh sampai begini berapa orang gitu, saking gedenya tuh pohon. Mau ditumbangkan pakai gergaji mesin enggak kuat. Mungkin kurang besar gergajinya. Kemudian akhirnya timbullah khurafat bahwasanya itu penghuninya itu enggak rela untuk dihancurkan pohonnya. Ya.
atau sampai ada yang kesambat dan seterusnya. Ini semua hanya dialami oleh orang-orang ahli khurafat dan yang imannya kurang. Maka coba sekarang insyaallah kita nih bisa ya. Kalau misalnya ada proyek kayak gitu, ya asal kita dibayar mahal. Kalau enggak dibayar mahal enggak mau ya. Itu kemudian ayo tumbangkan pohon. Ikhwah sekalian yang jegotan yang ngaji ke tafsir tiap Sabtu pekan genap ya, dan juga ngaji lainnya dari tauhid dan seterusnya, datang 10 orang. Masing-masing bawa gergaji mesin. Itu yakin setan tahu kayak gitu, takut mereka langsung lari, yakin deh. Kenapa? Karena beda, ini orang enggak percaya akan setan. Dan mereka banyak lagi. Udah gitu sambil gergaji mesin baca surat Al-Baqarah. Ya. Ngamuk mereka, waduh. Apalagi baca ayat ini disinggung. Ya. Ngamuk mereka. Saya pernah ada jin yang kelihatannya baik jemaah sekalian. Jin ada yang kelihatan baik, kelihatannya, ya. Tapi masuk ke dalam tubuh manusia itu sudah enggak baik itu. Kemudian jin itu belagak dia baik dan seterusnya. Kemudian ana langsung singgung ayat ini, ya kawan. Nanti ayat tentang masalah Nabi Adam alaihissalam dan iblis. Ana ungkap sejarah jin di hadapan jin tersebut yang lagi di dalam tubuh orang ini. Makanya tadinya baik, ketika mulai diceritakan gitu, mulai dia beringas, mulai dia seperti ada mengeluarkan taring atau apa gitu. Mulai marah dia. Karena rata-rata syaitan mengetahui sejarah ini, karena ini nenek moyang mereka. Ya begitu. Ala kulli hal jemaah sekalian, jangan takut akan hal tersebut, karena kita khalifah. Khalifah di muka bumi, kan aneh kalau khalifah takut sama babu, kan aneh ya. Tapi kemudian yang jelas bahwa Allah tidak menghendaki Nabi Adam saja, karena jika yang dikehendaki hanya Adam, niscaya tidak tepat perkataan malaikat ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Ya Allah, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi ini orang yang akan membuat kerusakan dan menumpahkan darah? Berarti kau menumpahkan darah kan antar sesama. Berarti bukan Nabi Adam saja yang dimaksud di ayat ini sebagai khalifah, melainkan seluruh dari manusia. Artinya para malaikat itu bermaksud bahwa di antara jenis makhluk ini yaitu manusia, terdapat orang yang akan melakukan hal tersebut, yaitu menumpahkan darah dan membuat kerusakan di muka bumi ini dengan maksiat, kesyirikan, kebid'ahan dan seterusnya. Seolah-olah para malaikat ini mengetahui hal tersebut berdasarkan ilmu khusus yang Allah Ta'ala berikan pada mereka. Atau bisa jadi mereka memahami kata khalifah, yaitu orang yang memutuskan perkara di antara manusia tentang kezaliman yang terjadi di tengah-tengah mereka. Karena ketika disebut khalifah, berarti pemimpin yang akan memberikan hukum. Berarti ketika ada peraturan, di situ ada apa? Ada pelanggaran sebelumnya. Peraturan itu rata-rata dibuat karena apa? Karena ada pelanggaran sebelumnya jemaah sekalian. Makanya terjadi atau disebut adanya peraturan. Peraturan bukan untuk dilanggar, tapi peraturan diadakan karena sebelumnya ada yang melanggar gitu, ada yang tidak benar. Misalnya dilarang pacaran di kuburan ini, ya coba. Ya, kan kadang-kadang kenapa dibegituin? Karena banyak yang pacaran di kuburan gitu kan. Coba kalau enggak ada, untuk apa ada peraturan tersebut? Atau sebagian dari orang-orang yang sebenarnya tidak bagus, ya fasik ya. Dilarang buang sampah di sini kecuali monyet misalnya. Kan ada tuh di beberapa tempat sampah tuh. Ya, kenapa dibegitukan? Karena biasanya ada orang yang buang sampah di tempat tersebut padahal bukan tempatnya. Maka dibuatlah peraturan, jangan buang sampah di sini. Ada perda nomor sekian gitu kan. Dan seterusnya. Jangan berisik misalnya. Karena biasanya ada yang berisik. Makanya enggak ada peraturan jangan berisik di hutan peraturannya. Enggak ada, emang hutan enggak ada yang berisik di sana. Jadi peraturan rata-rata, hukum rata-rata diadakan ketika terjadi pelanggaran. Ya makanya kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa bi dzulmin minal ladzina hadu harramna 'alaihim thayyibatin uhillat lahum." Disebabkan adanya kezaliman yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi, maka kami halalkan sebagian makanan yang dulunya telah kami haramkan sebagian makanan yang dulunya telah dihalalkan atas mereka. Tadinya halal, tidak ada masalah. Tapi karena mereka melanggar, terjadilah peraturan. Kami haramkan makanan ini karena kalian melanggar. Jadi peraturan itu rata-rata dibuat karena adanya pelanggaran sebelumnya atau keburukan sebelumnya. Maka para malaikat memahami ketika itu disebut khalifah, maka berarti dia khalifah tersebut akan memberikan hukum. Dan ketika itu ada hukum, berarti kan ada pelanggaran sebelumnya. Ya begitu. Itu logika dari para malaikat dan itu hak terjadi ternyata memang. Demikian dikatakan oleh Al-Qurtubi.
ucapan malaikat yang barusan kita sebutkan itu bukan sebagai penentangan terhadap Allah, bukan, atau kedengkian terhadap anak cucu Adam, bukan. Karena malaikat ini beda dengan selainnya. Mereka enggak punya rasa hasad. Mereka enggak menentang Allah Subhanahu wa taala. Enggak, mereka mencari hikmah. Beda dengan jin ketika itu, yaitu iblis. Melihat manusia mulai menentang takdir Allah itu iblis, dan dengki terhadap anak cucu Adam. Karena melihat penciptaan manusia ini, oh kok kayak gini dia, beda sama saya, gitu kan. Ternyata terilhamkan pada iblis, ini makhluk ini lebih bagus daripada saya. Ya, maka akhirnya dengki dia. Kedengkian itu adalah suatu pengakuan yang tidak tersurat tentang kelebihan pihak yang didengki. Ya, kedengkian itu pengakuan yang tidak tersurat tentang pihak yang didengki. Menunjukkan bahwa ketika kita mendengki seseorang, maka kita mengakui akan kelebihan orang yang kita dengki. Karena enggak mungkin kita dengki terhadap orang yang di bawah kita, coba sekalian. Ada orang kaya dengki sama orang miskin, kan lucu. Ngapain coba? Saya dengki sama dia, dia miskin, saya kaya lah. Ini enggak normal nih orang. Yang ada sebaliknya, orang miskin dengki sama orang kaya, atau orang kaya sesama orang kaya. Ya. Tetapi orang kaya dengki sama orang miskin karena ini orang miskin itu tenang banget hidupnya, enggak kayak saya, gitu. Nah, ini berarti dari segi ketenangan orang miskin tersebut lebih baik daripada orang kaya itu. Maka tidak ada yang mendengki kecuali mengakui dalam hatinya bahwa pihak yang didengki ini memiliki kelebihan. Begitu. Kemudian mereka ini, yaitu para malaikat, telah disifati oleh Allah Ta'ala sebagai makhluk yang tidak mendahului Allah dengan ucapan. Enggak mendahuluin, yaitu tidak menanyakan sesuatu yang tidak Allah izinkan. Di sini tatkala Allah Ta'ala telah memberitahukan kepada mereka bahwa Allah akan menciptakan makhluk di bumi, Qatadah mengatakan para malaikat telah mengetahui bahwa manusia ini akan melakukan kerusakan di muka bumi. Maka mereka pun bertanya, ya Allah, hikmahnya apa ya Allah? Apa hikmahnya engkau menjadikan khalifah di bumi ini orang yang merasakan akan membuat kerusakan dan menumpahkan darah? Hikmahnya apa ya Allah? Pertanyaan itu hanya dimaksudkan untuk meminta penjelasan dan keterangan tentang hikmah yang terdapat di dalam penciptaan manusia ini. Maka Allah Ta'ala pun mengatakan, Inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Ini seorang raja, seorang hakim, ya. Itu tidak langsung menjawab semua pertanyaan secara detail, jemaah sekalian. Tapi kadang menjawabnya itu dengan hikmah. Ditunda jawabannya dengan tata cara yang paling bijaksana. Tata caranya adalah nanti ada. Sehingga para malaikat itu kemudian mereka semakin mengilmui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui segalanya. Jadi bahwa aku, yaitu Allah Subhanahu wa taala, akan menjadikan di antara mereka para nabi dan rasul yang diutus ke tengah-tengah mereka. Ada di antara mereka orang-orang mulia, ada di antara mereka orang-orang siddiqun, syuhada, orang-orang salih, salihun, orang-orang yang taat beribadah, ahli zuhud, para wali, orang-orang yang dekat kepada Allah, para ulama, orang-orang yang khusyuk, orang-orang yang cinta pada Allah, orang-orang yang mengikuti para rasulnya, itu juga ada di antara mereka. Dan mereka malah justru sebaik-baik makhluk, jemaah sekalian, khairul bariyah, sebaik-baik makhluk. Dalam hadis sahih telah ditegaskan bahwa jika para malaikat naik menghadap Rabb-nya dengan membawa amalan hamba-hamba, maka Allah akan menanyakan kepada mereka, padahal Allah itu lebih tahu tentang manusia. Dalam keadaan bagaimana kalian meninggalkan hamba-hambaku? Itu di waktu kapan, ikhwan? Di waktu subuh ini tadi dan di waktu asar. Pergantian pencatatan malaikat, pencatatan amal, penggantian tugas para malaikat pencatat amal. Iya. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Allah Subhanahu wa taala memiliki mu'aqibat, malaikat yang saling silih berganti untuk mencatat dan melaporkan amalan hamba. Jadi setiap dari kita itu ada malaikat raqib atid yang mencatat amal, dan raqib atid ini sifat bukan nama. Nanti malaikat tersebut pada waktu ini tadi malaikat dari subuh sampai nanti durasi sampai asar.
Di waktu awal salat asar, malaikat tersebut akan naik ke langit bergantian dengan malaikat berikutnya. Dua malaikat tersebut naik ke langit untuk melaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berkata kepadanya, dalam keadaan bagaimana kalian meninggalkan hambaku? Maka malaikat itu melaporkan apa yang antum lakukan ketika itu. Kami datang kepada manusia ketika mereka sedang mengerjakan salat dan kami tinggalkan dalam keadaan mengerjakan salat pula. Ini merupakan keutamaan seseorang salat di awal waktu, terutama salat subuh dan asar. Dan tidak bisa antum salat di awal waktu kecuali antum di masjid biasanya. Kalau di rumah biasanya nunda lagi, apalagi kalau subuh tidur. Dibayangkan oleh syaitan antum sudah salat. Udah salat tadi baca surat ini surat itu. Dibayangkan oleh syaitan, padahal belum. Ya, nunda lagi. Kalau kita salat berjamaah, alhamdulillah. Kemudian malaikat melaporkan kepada Allah Azza wa Jalla, dan Allah bertanya, itu apa yang kalian meninggalkan hambaku dalam keadaan apa? Oh, dia sedang salat ya Allah di Masjid Al-Fajar, di saf pertama. Iya, di hadapan tembok ya Allah. Ya, walaupun agak ngantuk salatnya enggak apa-apa. Dilaporkan oleh para malaikat. Bagaimana tidak berbangga itu Allah Subhanahu wa taala dengan keadaan hambanya ini? Bagaimana tidak senang Allah taala? Senang. Allah taala memiliki sifat al-farah, yaitu senang, menyukai apa yang dilakukan oleh hamba-hamba ini. Nanti asar pun seperti itu. Kan enggak enak Pak kalau dibalik. Ketika misalnya dilaporkan kemudian apa yang sedang hambaku lakukan dalam karena meninggalkan hambaku sedang melakukan apa? Ya Allah dia sedang nonton Korea misalnya, coba. Gimana? Perempuan, kalau di sini ikhwan anda yakin enggak nonton Korea antum? Jackie Chan paling antum nontonnya. Enggak lagi nonton Korea ya Allah. Ya gimana coba? Kan enggak enak dilaporin kayak gitu. Ya. Ikhwan pengajian lagi yang nonton. Kan malu. Antum aja ketahuan teman aja lagi nonton Korea aja malu antum. Itu akhi panitia tuh, padahal dia panitia kajian Ciracas loh. Tapi dia nonton Korea gitu. Gimana? Malu kan? Apalagi kalau yang dilaporkan kepadanya adalah Rabbul Alamin, kan enggak enak. Ya. Yang demikian itu karena mereka datang silih berganti mengawasi insan, menjaga manusia, mencatat amal manusia, berkumpul dan bertemu pada waktu salat subuh dan salat asar. Maka di antara mereka ada yang tetap tinggal mengawasi, sedang yang lainnya menghadap kepada Allah dengan membawa amal para hambanya. Ini ada yang mengatakan bahwa malaikat tersebut ada dua, dan salah satunya yang naik nanti, satunya tetap mencatat. Nanti di waktu asar nanti gantian dan seterusnya. Wallahu a'lam. Ini penafsiran yang berbeda. Taib. Ucapan para malaikat, kami datangi mereka ketika sedang mengerjakan salat dan kami tinggal mereka juga ketika sedang mengerjakan salat. Itu laporan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, Allah tahu enggak? Tahu. Lalu kenapa Allah tanya? Terserah Allah dong mau tanya mau enggak. Allah bertanya bukan karena ingin mencari tahu seolah-olah sebelumnya tidak tahu. Allah taala bertanya di sini yaf'alu ma yasha. Allah berbuat sekehendak Allah. Mau bertanya terserah Allah, mau menjawab terserah Allah. Ya. Taib, makanya dikatakan inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Taib, kemudian di sini jemaah sekalian, para ahli tafsir mereka kemudian menafsirkan masalah wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Padahal kami senantiasa bertasbih, kata mereka, kami senantiasa bertasbih dengan memujimu ya Allah dan menyucikanmu ya Allah. Tasbih adalah tasbih, sedangkan taqdis menyucikan yaitu adalah salat. Itu malaikat selalu bertasbih kepada Allah dan selalu salat ya dengan cara yang Allah taala inginkan. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Dalam Sahih Muslim diriwayatkan hadis Abu Dzar, Rasulullah SAW ditanya ayyul kalami afdal, ucapan apa yang paling baik? Maka kata Nabi SAW, mastafallahu li malaikatih. Itu jawaban beliau adalah apa yang
dipilih oleh Allah bagi para malaikatnya, itu subhanallah wa bihamdih. Maha suci Allah, segala puji baginya. Ya, ini sebaik-baik kalimat. Tapi tentu masing-masing kategori sebaik-baik kalimat itu beragam ya. Tentu afdalul kalam, sebaik-baik kalimat adalah kalamullah. Tapi dalam beberapa konteks tertentu ada la ilaha illallah, ada subhanallah bihamdi. Ketika kalimat tersebut ditimbang dari segi sebaik-baik amalan, ya maka dia adalah la ilaha illallah. Atau sebaik-baik iman, la ilaha illallah. Kalau ditimbang dari segi sebaik-baik zikir dan sebesar-besar pahala adalah kalamullah, membaca Al-Quran. Kalau ditinjau dari yang Allah pilihkan kepada malaikat, yaitu subhanallah wa bihamdih. Jadi beragam, semuanya itu afdal. Semuanya ada sebaik-baik kalimat. Ya, inni a'lamu ma la ta'lamun. Ala kulli hal. Kemudian kita melanjutkan jemaah sekalian ke ayat berikutnya. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'ala al-mala'ikati faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Dan Allah Ta'ala mengajarkan kepada Nabi Adam AS al-asma', yaitu nama-nama benda seluruhnya. Thumma 'aradahum 'ala al-malaikah. Kemudian Allah mengemukakannya kepada malaikat, menghamparkan hal-hal tersebut, lalu berfirman, Ambi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Sebutkanlah kepadaku nama-nama benda tersebut jika memang kalian adalah orang pihak yang benar. Maka mereka berkata, para malaikat berkata, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci Engkau ya Allah, tidak ada yang kami ketahui selain apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Ini bentuk tawadhu'nya malaikat. Ya, Maha suci Engkau ya Allah, enggak ada yang bisa kita ketahui selain apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Innaka antal alimul hakim. Sesungguhnya Engkau lah yang Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Di sini kalau kita membahas Al-Alim, Al-Hakim disandingkan, Allah itu Maha mengilmui, Maha mengetahui. Al-Hakim yaitu Maha bijaksana. Manusia itu punya pengetahuan, punya. Diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang Allah kehendaki. Kemudian disandingkan dengan Al-Hakim, Allah Ta'ala menjadi Maha bijaksana. Kita lihat orang beragam pengetahuannya. Ada yang sangat berilmu, ada yang kurang, ada yang enggak ada sama sekali, ada yang expert dan seterusnya. Maka pembagian tersebut itu berhikmah semuanya jemaah sekalian. Maka jangan di antara kita kemudian ada yang hafal Quran, ada yang belum hafal kecuali 1 juz misalnya. Maka silahkan yang belum hafal ini hasad dari segi apa? Dari segi ghibtah, yaitu dia kepingin seperti yang hafal 30 juz. Tapi jangan dia menolak atau menentang takdir Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan, ya Allah, kenapa harus dia gitu kan? Kenapa harus dia? Kenapa bukan aku? Ya, harusnya dialah menanya kepada dirinya, kenapa kok situ enggak bisa gitu loh. Jangan menentang takdir. Ada di antara misalnya kita ustaz, ada yang bukan ustaz. Yang bukan ustaz kemudian sebel dengan ustaz tersebut. Kenapa? Kenapa kok ustaz tersebut yang jadi ustaz? Kenapa saya bukan jadi ustaz gitu loh. Maka di sini bukan karena Allah tidak adil, justru adil Allah Subhanahu wa taala. Dan justru jika seseorang dia merenungi bahwasanya apa-apa yang Allah takdirkan itu semua berhikmah dan bijaksana, maka dia akan mendapatkan bahwasanya dia lebih baik tidak jadi ustaz saat itu. Karena mungkin kalau dia jadi ustaz ketika itu dia sudah hancur mungkin dengan fitnah yang terjadi. Karena enggak semua orang Pak bisa menanggung beban menjadi ustaz Pak, beneran. Namanya tercoreng gini gitu dan seterusnya, banyak bebannya. Enggak semua orang Allah Ta'ala kehendaki dan memang Allah Maha baik kepada setiap insan dari segi rahmat secara umum. Kenapa dia kaya, kenapa sini enggak? Kenapa Masjid Al-Fajar sebegini? Kenapa masjid yang itu besar sekali? Padahal masjid tersebut ada kuburannya. Kok yang enggak ada kuburannya malah sekian wae gitu? Kenapa? Ini berhikmah. Dan kalau kita pikir-pikir, ternyata apa yang Allah takdirkan kepada kita, masjid ini dan seterusnya, itu yang afdal dibandingkan dengan
Selainnya, logika kita mengatakan kalau kita masjid kita segede Istiqlal, pasti enak tuh. Enggak, belum tentu, Pak. Ya. Panitia coba berapa di sini? DKM berapa jumlahnya? Kabinetnya 10 orang misalnya. 10 orang urus Istiqlal, Masya Allah. Ya, 10 orang urus Istiqlal nggak bisa. Ya. Atau panitia Istiqlal semuanya ngurus Al-Fajar, nggak cocok, nggak bakal betah. Mereka biasa lari jauh, jarak jauh di Istiqlal, ini lari mentok lagi, kena lagi, ya dan seterusnya. Jadi semua ada porsinya dan Allah berikan. Snail itu apa snailnya? Bekicot aja nggak pernah ngiri kok sama burung gitu. Padahal lembet. Bekicot nggak pernah ngiri sama citah. Coba kalau ada conversation between citah dan bekicot, ya citah ngeja bekicot, dasar lembet lo, gitu. Bekicot bilang gue doain lo, gitu. Nggak ada. Ya, cicak nggak pernah iri sama burung, menggugat, ya Allah kenapa itu burung bisa terbang, padahal makanannya nggak bisa terbang. Makanan burung bisa terbang nggak? Enggak. Lah saya nggak bisa terbang tapi makanan saya bisa terbang. Ayo, kan capek. Ya gimana Pak? Nggak ada tuh cicak ngomong gitu. Padahal cicak loh yang dianjurkan untuk dibunuh loh. Burungnya bisa terbang, enak. Makanannya nggak bisa terbang, kan gampang banget logikanya gitu. Lah saya, makanan saya terbang kemana-mana. Lah saya diem aja, nemplok dan salah sedikit jatuh lagi gitu kan ya. Tapi nggak ada. Justru Allah ciptakan itu semua berhikmah. Ya, Al-Alimul Hakim. Qala ya Adam ambihum bi asma'ihim. Allah berfirman, wahai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama benda ini. Falamma amba'ahum bi asma'ihim, ketika diberitahukan nama-nama benda itu oleh Nabi Adam, Allah berfirman, alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard. Bukankah sudah kukatakan kepada kalian wahai malaikat, sesungguhnya aku mengetahui rahasia langit dan bumi dan segala hikmah-hikmahnya. Wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Dan mengetahui apa yang kalian zahirkan dan apa yang kalian sembunyikan. Ayat ini sebenarnya banyak sekali hikmahnya jemaah sekalian, namun agak panjang ini. Ala kulli hal kita baca tafsirannya. Pada ayat ini Allah menyebutkan kemuliaan Adam alaihissalam atas para malaikat. Ini menunjukkan bahwasanya kalau manusia itu mulia, dia bisa lebih afdal dibandingkan malaikat. Dan ini pendapat yang saya lebih condong kepadanya. Ya, dan ada beberapa bukti bahwasanya manusia jika dia taat pada Allah dan Rasulnya itu lebih afdal dibandingkan malaikat pada umumnya. Begitu, saya bilang lebih afdal dibandingkan malaikat pada umumnya. Enggak mengkomparasikan per single malaikat, enggak. Oh berarti orang ini taat nih Kiai Fulan berarti lebih baik daripada malaikat Jibril. Enggak, kita enggak ngomong gitu. Tapi kita bilang manusia yang saleh yang Allah ridhai itu lebih afdal dibandingkan malaikat. Kenapa? Ada berapa dalil baik secara ayat ataupun secara logika. Ya, di antara logikanya apa? Di antara logikanya adalah kalkulasi hawa nafsu. Manusia diwajibkan taat pada Allah, tapi manusia diuji dengan hawa nafsu. Malaikat diwajibkan taat pada Allah, namun malaikat tidak punya hawa nafsu, sehingga rintangan untuk beribadah itu tidak ada. Adapun manusia rintangan untuk beribadah banyak Pak, Masya Allah. Datang ke musola, ke masjid subuh-subuh itu udah merupakan ini. Datangnya pakai sendal, hujan lagi, naik motor pula misalnya, dan di atas motor ngantuk pula. Nah itu Masya Allah, itu berat banget itu Pak. Ngantuk, gerimis, subuh-subuh, anginnya semriwing. Ya, mikir, mendingan gue pulang dah, gitu kan, enak kan ngomong gitu dia. Tapi dia tetap istiqomah bismillah. Ya, akhirnya sampai. Kemudian jadi makmum. Atau komatnya lama lagi. Lama banget komat, udah gatal-gatal nih, lama banget lagi. Udah apa saja yang komat ya, gitu kan ya. Ya. Kemudian sholatnya bacanya alif lam mim pula. Lama lagi nih. Habis itu ada kajian, ustadznya ngebosenin lagi, misalnya. Makin ngantuk itu, ya. Sebagaimana
pendapat jumhur dari kajian ini, ya. Ya. Bukan jumhur, enggak, sebagian, ya. Ya, tapi nggak apa-apa Bang, tidur aja selama tidak ngorok dan ngelindur. Pokoknya nggak apa-apa tidur. Ngorok kita tahdzir, ngelindur kita ajak bicara, ya. Nah gitu. Itu ujian Pak. Dan malaikat nggak mendapatkan itu semua. Malaikat nggak tidur, nggak tidur. Mereka mencatat amal kita misalnya. Entah bagaimana caranya. Itu tidak akan terfitnah dengan tidur. Lagi nyatat amal udah capek dari pagi nyatat amal mulu, ya. Tidur. Nggak ada malaikat kayak gitu. Karena mereka tidak diuji dengan itu, enggak. Maka ketika manusia berhasil melewati rintangan ujian tersebut, padahal mereka diwajibkan taat, nah di situ mereka kemudian menjadi semakin tinggi makomnya. Begitu jemaah sekalian. Nah, hal itu terjadi setelah para malaikat bersujud kepadanya. Allah Ta'ala mengkhususkan dengan mengajarkan nama-nama segala sesuatu yang tidak diajarkan kepada malaikat. Jadi ilmu tentang banyak hal ada pada manusia yang tidak diilmui oleh para malaikat. Ini diantara bukti bahwasanya manusia itu bisa menjadi yang lebih afdol dibandingkan malaikat. Taib. Para malaikat itu kan bertanya tentang hikmah penciptaan khalifah. Ketika mereka bertanya, ya, maka Allah pun memberitahu mereka bahwasanya Allah mengetahui apa yang tidak mereka ketahui. Oleh karena itu, setelah Allah menyebutkan ayat ini untuk menerangkan kepada mereka kemuliaan yang dimiliki Adam, karena ia telah diutamakan memperoleh ilmu atas mereka, Allah pun berfirman, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Allah pun mengajarkan kepada Nabi Adam seluruh benda-bendanya, supaya nanti Allah akan bertanya kepada para malaikat tentang benda-benda tersebut. Ternyata akhirnya Nabi Adam lebih mengetahui, padahal dia makhluk yang terakhir, makhluk yang baru setelah para malaikat, dan kemudian dia lebih mengetahui daripada malaikat. Ini menunjukkan jemaah sekalian, Allah Ta'ala memberikan keutamaan ilmu kepada siapapun yang Allah inginkan, mau lebih muda atau lebih tua itu terserah Allah. Jadi di sini nggak ada masalah senioritas makhluk. Ya Allah, saya kan udah lama jadi makhluk Engkau, masa bukan saya gitu yang dikasih ilmu, kok malah ini makhluk baru, gitu, ya. Tapi malaikat ini tidak seperti itu, tidak ada hasad seperti itu. Malaikat hanya menghendaki untuk mengetahui hikmah di balik penciptaan manusia ini, ya. Dan kadang-kadang memang jemaah sekalian, sesuatu yang diakhirkan itulah sesuatu yang afdal, baik secara fitrah manusia atau secara sunnah kauniyah. Sesuatu yang lebih afdal itu biasanya di akhir-akhir jemaah sekalian. Ya, coba kita lihat dari sunnah kauniyah. Banyak dari manusia mungkin ketika dia hidup, dia aur-auran hidupnya nggak benar. Tapi di akhir hayat, masa tuanya dia sadar dan ngeh. Setelah 40 tahun, akhirnya kemudian menjadi yang terbaik daripada usia-usia mudanya. Dan juga generasi terakhir dari para rasul, Muhammad SAW itu Sayyidu Waladi Adam, yang terbaik dibandingkan nabi-nabi sebelumnya. Diakhirkan kemudian. Jadi kadang-kadang yang terakhir itu yang lebih afdal, ya. Bahkan sampai dan ini bukan pengkiasan mutlak kepada hal-hal mulia seperti ini, sampai bahkan dalam dunia maksiat pun yang diakhirkan itu biasanya lebih afdal, ya. Coba ketika konser, Pak, biasanya makin kesana lagunya itu makin yang terbaik. Kata mereka, save the best for the last, yaitu kita simpan yang terbaik untuk yang terakhir, gitu. Iya. Dan biasanya yang akhir-akhir itu yang manis akhirannya. Apa katanya, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, gitu kan ya. Bersakit-sakit dahulu, malah mati kemudian, gitu. Ya. Taib. Kata di sini kita tafsirkan, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci Engkau ya Allah, tidak ada yang kami ketahui selain dari apa yang telah Engkau beritahu kepada kami. Sesungguhnya Engkau yang Maha mengetahui lagi Maha bijaksana.
Inilah penyucian bagi Allah yang dilakukan oleh para malaikat, bahwa tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui sesuatu dari ilmu Allah kecuali dengan kehendak Allah. Maka jemaah sekalian, kita tidak mungkin mengetahui ilmu kecuali Allah Ta'ala yang menghendaki kita mengetahuinya. Akan janganlah seseorang itu sombong dengan ilmunya dia. Dan ini banyak dari zaman sekarang orang yang sombong dengan ilmunya. Sombong dengan ilmunya. Karena ilmu sekarang banyak yang instan, mudah didapat, cukup online di internet, cukup di grup WhatsApp. Namun dengannya dia sombong karena enggak ke majelis. Banyak anak-anak muda yang mereka itu ngaji tapi ngajinya online saja. Enggak mau ke majelis taklim, enggak mendapatkan aroma adab dan kehormatan majelis taklim. Dan dia kemudian mengira bahwa dia telah merengkuh ilmu yang banyak dengan online tersebut. Itu tidak sedikit sekarang seperti itu. Dia tidak bisa menunduk kemudian. Karena apa? Karena enggak pernah ke majelis taklim. Kalau di majelis taklim kan rata-rata nunduk. Ada yang nunduk karena khusyuk, ada yang nunduk karena ngantuk. Itu 50-50 itu. Kalau di Al-Fajr itu 30%. Ya, alhamdulillah. Ya, enggak apa-apa, asal dengan dua syarat, tidak apa? Tidak ngorok dan tidak ngelindur, ya. Gitu aja. Maka kemudian Allah Ta'ala perintahkan, wahai Adam, anbi'hum bi asma'ihim. Beritahukan kepada malaikat-malaikat itu nama-nama benda ini. Jadi ilmu Nabi Adam lebih tinggi daripada ilmu para kaum malaikat. Falamma ambahum bi asma'ihim, ketika ternyata Nabi Adam diberitahukan kepada kepada mereka nama-nama tersebut, maka para malaikat pun kemudian mengetahui ini pantas memang menjadi khalifah karena keilmuannya. Dan keilmuannya itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya, begitu jemaah sekalian. Kadang-kadang Pak, kita pun bersikap seperti itu, seperti menggugat. Ada orang direktur, tapi mukanya kayak gitu. Ini direktur nih beneran nih, nggak salah nih. Muka kayak gitu ya. Iya. Kayak combro baru diangkat dari penggorengan. Beneran nih. Iya, itu direktur kami. Kenapa emang Pak? Kok mukanya nggak ada pantas-pantasnya? Itu kan kalau sampai ngeliat covernya, ngeliat dalamnya lebih jelek lagi Pak. Coba Bapak deketin, ya. Deketin ternyata omongannya Masya Allah. Ya, visioner benar-benar Masya Allah. Sampai antum mungkin keceplosan Pak. Antara lidah dengan muka beda Pak, gitu kan. Wajah saya nggak nyangka seperti ini Pak, Masya Allah. Coba yang di ILC Pak, Bapak tahu ILC nggak Pak? Indonesian Lawyer Club apa-apa gitu, yang di TV One apa-apa. Itu kan pemimpin redaksi TV One itu, Pak Ilyas Karni apa sih? Antum kalau dengar suaranya, itu antum lebih afdol suara antum Pak. Kan maksudnya cara ngomongnya itu kayak orang nggak tahu apa-apa. Tapi itu orang hebat itu. Maksudnya bukan orang sembarangan. Makanya memimpin acara-acara seperti itu, walaupun masalah politik itu kuasain beliau pemimpin redaksi kok. Tapi kalau dia ajak suaranya kayak orang enggak apa gitu. Tapi itu orang hebat gitu loh. Ya. Tapi itu manusia antara kita melogikakan masa orang kayak gini itu bisa sehebat itu gitu loh. Tapi ternyata ada isinya ilmu gitu loh. Nabi Adam alaihissalam pertamanya malaikat mungkin tidak begitu tahu seberapa ilmunya, tapi Allah tampakkan ilmunya, ternyata pantas. Ini baru pantas jadi khalifah di muka bumi ini. Karena Allah berikan dia keutamaan. Seperti itu jemaah sekalian. Maka malaikat pun kemudian mereka menyadari, dan Allah Ta'ala katakan kepada mereka sebagai hujah atas mereka. Maksudnya hujah ini bukti bahwasanya Allah mengetahui betul-betul, alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard. Bukannya telah kukatakan kepada kalian wahai malaikatku, aku mengetahui yang gaib bagi kalian dari langit dan bumi. Maka ketika kalian bertanya tentang hikmah, sesungguhnya hikmah itu ada, yang belum tentu kalian ketahui di awal, tapi nanti juga kalian akan tahu. Ya. Wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun, dan aku mengetahui apa yang kalian zahirkan dan kalian sembunyikan. Ya. Ya, jemaah sekalian, ada pertanyaan enggak sampai sini jemaah sekalian? Ini alhamdulillah soal materi sudah cukup. Insyaallah pada waktu mendatang insyaallah kita akan membahas masalah Nabi Adam alaihissalam dan iblis. Ini baru Nabi Adam alaihissalam dan para malaikat
Nabi Adam alaihissalam dan iblis insyaallah akan kita bahas pada 2 pekan lagi insyaallah taala. Ada soal? Istilah tafadhal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Iya. 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 Assalamualaikum. Jadi beliau bertanya, bagaimana cara istiqomah dengan kesabaran? Karena dalam sehari pun kita tidak selalu menemukan yang terbaik. Maksudnya Allah takdirkan pasti yang paling bijak, paling baik, paling berhikmah. Tetapi kadang-kadang bagi kita itu kan memang kurang serap gitu. Ada aja yang bikin kita sakit atau sakit hati dan seterusnya. Bagaimana cara kita istiqomah? Atau kok bisa seperti itu? Itulah manusia jemaah sekalian. Karena ketidaktahuannya akan hikmah. Dan Allah Ta'ala tidak menyebutkan seluruh hikmah dari segala penciptaan. Tapi ya pasti ada hikmahnya. Cuman kadang-kadang hikmah tersebut majhulah, tidak diketahui. Ya, taib. Sekarang bagaimana istiqomahnya gitu loh. Maka saya ingin memberikan kunci jawaban yang mudah. Istiqomah itu cukup antum melihat di surat Al-Fatihah. Dan selalu ingat dan jangan pernah lupakan ini karena mudah insyaallah. Istiqomah itu kuncinya ada di 2 ayat sebelum ihdinas siratal mustaqim. Ada 4 syarat istiqomah. Ada 4 syarat atau rukun istiqomah. 2 sebelum ihdinas siratal mustaqim, 2 setelah ihdinas siratal mustaqim. Bagaimana menghitungnya? Sebelum ihdinas siratal mustaqim apa ayatnya, Pak? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu 2 syarat istiqomah. 2 lagi di mana? Ghairil maghdub siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. 2. Amin enggak masuk, jangan amin Ustaz 5 Ustaz, enggak. Amin enggak masuk. 2 pertama apa? Iyyaka na'budu, 1. Yang kedua, iyyaka nasta'in. Yang ketiga, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Yang keempat, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. 4 itu kunci istiqomah. Udah paham belum? Belum paham kan? Maksudnya apa ya? Maksudnya kunci istiqomah supaya sampai istiqomah. Iyyaka na'budu, kepada Engkaulah saya beribadah. Berarti ikhlas. Supaya kita istiqomah dengan sabar, ikhlas. Maka orang yang ikhlas itu orang yang bisa banyak bersabar. Tapi orang yang enggak ikhlasan pasti dia susah bersabar. Ya enggak? Coba kalau sampean enggak ikhlas, enggak bisa sabar. Karena hatinya enggak tenang dengan riya, enggak tenang dengan dan enggak tenang dengan kesyirikan. Coba kalau ikhlas, maka betah dan sabar insyaallah. Ikhlas itu artinya apa? Pembersihan, bersih murni hatinya lillahi ta'ala. Seandainya hidup kita lillahi inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, itu tenang hidup kita. Ada apapun takdir yang enggak enak menurut kita, tetap kita tabah dengan itu karena ikhlas. Tapi kalau kita ada maunya dunia enggak ikhlas, maka kita enggak bakal bisa bertahan. 1, iyyaka na'budu. Atau bisa diartikan sampean tanamkanlah keikhlasan dalam beribadah, maka akan tenang dengan apa yang sampean hadapi. Ketemu istri yang bawelnya itu level 6 misalnya. Ya, ikhlas saja, bismillah, tulis saja. Yang kedua, iyyaka nasta'in. Kepada Engkaulah saya meminta pertolongan. Itu doa. Doa hanya kepada Allah, minta sama Allah, dan ini ada unsur apa? Tawakal kepada Allah, betul-betul. Jadi pertama ikhlas, tauhid. Kedua juga tauhid, yaitu minta sama Allah saja. Sandarkan perkara sama Allah saja. Karena barang siapa yang menjadikan Allah sebagai zat yang kita bertawakal padanya, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang tawakal sama Allah, Allah sudah cukup buat dia. 2, isti'anah billah, minta tolong sama Allah saja. Maka itu akan membuat antum sabar insyaallah.
Karena minta tolongnya pada zat yang maha kuasa. Kalau minta tolong pada manusia, manusia itu apa yang bisa diharapkan padanya? Sampai Abu Hazim, seorang yang sangat dikenal zuhud oleh orang lain, orang banyak kaum muslimin, ditanya, "Ya Abu Hazim, kamu punya harta apa aja?" Kata dia, "Saya punya harta 2 doang. Cuma punya harta 2 saja. Pertama yakin, kedua putus asa." Loh, apa maksudnya? Yang pertama, yakin kepada Allah dan apa yang ada pada Allah, itu membuat saya berharta, yaitu harta di hati saya itu. Yakin pada Allah betul-betul. Dan yang kedua, putus asa terhadap apa yang dimiliki oleh makhluk. Saya enggak banyak harap orang lah. Orang enggak mau saya harapin. Sama Allah saja saya berharap. Itu, 2 itu. Kalau misalnya itu ada pada isti'anah billah, dia yakin pada Allah dan tidak berharap pada manusia, itu membuat dia sabar insyaallah. Betapa banyaknya orang tidak bisa sabar, kenapa? Karena dia ngarap sama manusia. Dan betapa seringnya manusia itu mengkhianati harapan temannya gitu kan. Maka sama Allah aja mengharap gitu. Ya, 2. Lanjut apa udah selesai nih Pak? Udahlah, selesai aja lah. Ya. Yang 3, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalannya orang-orang yang Allah berikan nikmat pada mereka. Ini maknanya adalah ittiba'us sunnah. Mengikuti sunnah. Ya, mengikuti sunnah membuat antum tenang dan sabar. Ikutilah sunnah Nabi SAW. Loh, sunnah Nabi apa? Ya banyak. Lihat baca hadis-hadis. Bagaimana sikap Rasulullah SAW. Ketika terjadi fitnah, Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk beribadah malah. Itu sunnahnya. Biar tenang. Atau yang ketiga ini bisa dimaknai adalah berteman dengan orang-orang yang Allah beri kenikmatan, yaitu orang-orang yang mengikuti sunnah, maka lebih tenang. Iya, coba aja kita berteman dengan orang yang berilmu, orang-orang yang beramal saleh, pasti lebih tenang Pak. Kalau sampean berteman dengan orang-orang yang biasa main gaple di pangkalan atau di pos gardu, ya, suka main gaple malam-malam, berteman dengan itu, aduh, habis waktu, dosa banyak dan juga nggak ada yang bisa diharapkan dari mereka. Yang keempat, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, yaitu jangan mengikuti jalan mereka ini atau jangan berteman dengan mereka, orang-orang yang Allah murkai dan orang yang sesat. Siapa yang Allah murkai? Yaitu orang yang punya ilmu tapi enggak beramal. Jangan deketin. Karena itu bikin risih. Iya, antum bakal enggak sabar dengan orang seperti ini. Bakal empet sama orang seperti ini. Dia ada ilmunya, Bro, tapi enggak antara ilmunya dengan amalnya enggak. Ya. Pasti antum enggak suka dengan orang ini, enggak bisa sabar dengan orang ini. Enggak bisa istiqomah dengan orang ini. Ada seorang yang di kajian, dia mendapatkan ustadz tersebut. Wah, dia sampai nangis-nangis, kalimatnya luar biasa. Maka kemudian dia bertanya di mana rumah ustadz tersebut. Dia pun ke daerah rumah ustadz tersebut dan dia ke masjid langsung. Pengen ngelihat bagaimana sholatnya ustadz tersebut. Tapi ternyata dia enggak mendapatkan ustadz tersebut di masjid. Dan terus dia sholat di masjid dekat rumahnya ustadz tersebut, dia enggak pernah mendapatkan ustadz tersebut di masjid itu. Dan ditanya kemudian di mana ustadz ini ya? Oh, dia emang enggak pernah ke masjid, maka ditinggalkanlah dia. Itu omdo, omongan doang. Tazkiyatun nufus gini gitu, tapi enggak pernah sholat di masjid. Sampai ada seorang jemaah, bukan di sini, enggak ada lah pokoknya, bukan ahlus sunnah tapi itu terpesona dengan ustadz ini, masya Allah. Maka kemudian dia mencari kabar di mana amatnya. Dia pun ke rumahnya itu, cari rumahnya, ternyata ketemu tetangganya kan rumah. Oh, repot juga, mana ya rumahnya? Tanya tetangganya, Pak, kenal ustadz fulan nggak? Yang orang yang lagi tetangganya tersebut lagi di luar bilang, oh dia, gitu, kayak ngeremehin gitu. Tahu. Tuh di situ tuh rumah, situ, nah situ. Ntar kalau ente ketemu dia, bilang ya ke ustadz ente itu, kalau sholat di masjid, digituin katanya. Ya, katanya ustadz sholat di masjid dong, gitu, bilangin ya, gitu. Berarti dan orang itu kalau yang kayak gini punya ilmu nggak diamalkan, maka ditinggalkan sama orang nggak bisa bersabar dengan orang seperti ini. Atau orang yang nggak punya ilmu tapi beramal, ini juga bikin empet Pak, dablek nanti, dablek. Pak, maaf Pak, itu bid'ah Pak. Ya, so tahu loh, jangan merasa paling benar loh. Nah, ini dhalin namanya, sesat. Maka 4 ini kunci istiqomah Pak, yaitu ikhlas, minta tolong sama Allah, tawakal sama Allah. Ketiga, berteman dengan orang saleh.
Keempat, tidak berteman dengan orang-orang yang tidak soleh. Maka siapa yang di kehidupan kesehariannya 4 ini ditunaikan, maka dia akan sabar dan enak dengan istiqomahnya dia. Hidupnya enak sebagaimana antum lihat anak. Anak hidupnya enak gak Pak? Kelihatan enak kan? Padahal sih antum gak tahu Pak. Ya. Baik. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.